Menderita penyakit bipolar serta harus menerima kenyataan bahwasanya dirinya kini harus berurusan dengan Dennis Karista dan juga Uya Kuya atas kasus dugaan penipuan yang diduga dilakukan olehnya. Kini hal tersebut nampaknya membuat kesedihan tersendiri bagi keluarga Medina Zain, terutama sang ibunda yang nampak merasa kasihan dengan nasib yang dialami oleh putrinya saat ini. Kesedihan ibunda Medina pun begitu terlihat ketika dirinya turut menceritakan hal yang dialami oleh Medina yang sempat menunjukkan sifat bipolarnya di hadapan dirinya. Lantas, seperti apakah curhat ibunda Medina melihat kenyataan yang diterima oleh sang anak saat ini? Ibu seorang kesehatan tapi bukan seorang ahli dokter spesialis, bukan. Yang ibu paham dan ibu amati, jelas nggak? Yang ibu paham, yang ibu amati, salah satu contohnya gini, bila misalnya beli tas dari seorang A dengan harga sekian dijual ke C, dia sebagai B dengan harga sekian, dengan seorang selegram punya nilai jual dibeli dengan harga misal 2 kali lipat. Nanti yang C dapat info atau memang menyelidiki tasnya, oh ini tidak cocok harga segini, Med, ini cocoknya segini, kan gue udah jual gitu kan. Dia nggak ingat, harusnya balikin ke A gitu, tapi dia nggak ingat, dia lawan, dilawan terus wah lu dasar kamu mau gini. Nah itu sebetulnya nggak harus begitu. Kalau yang kita otaknya bisnis untuk yang sehat, harusnya balikin dulu ke A dong. Ini ternyata gini, karena ini jadi akhirnya korbannya banyak dengan penampilannya yang bagus, dengan kelihatan seperti sehat, padahal dia tuh tidak menyelesaikan baik-baik bisnisnya, sekian jumlah bisnisnya. Itu yang ibu tangkap. Dia tuh nggak begitu kalau lagi sehat. Itu aja. Ada mengentengkan dan menganggap mudah yang menurut kita bahaya. Butin baca The Bipolar itu menghambur-hamburkan uang dan mengentengkan segala masalah dan senang senang yang menantang. Butin baca itu di Bipolar tingkatnya. Butin, karena ini anak udah aneh. Anak Butin nggak begini. Anak Butin nggak begini, Butin aneh sekali. Ada pemberontakan mungkin dari Medina? Ada dong. Ibu jahat sama saya. Kenapa saya, Bu? Ibu jahat sama saya. Turun naik kan? Kalau bipolar 2, turun naik. Makanya harus jangan ada diganggu yang. Jadi lingkungan harus mendukung. Lingkungan supaya cepat sembuh maksudnya. Ya. Mohon pada teman-teman. Tapi seandainya ada yang penasaran ingin coba saja. Bukti rawatnya ada. Itu. Ada. Ya. Bukti rawatnya ada, boleh difoto. Rumah sakit apa itu? Rumah sakit jiwa. Ya, psikiatri. Ini nanti teman-teman dari media juga bisa ini ya. Boleh dirawat. Ini boleh, silakan boleh. Ini ya. Untuk Medina sendiri mungkin dengan penyakitnya ini memang ada sebabnya ya. Ada hal-hal yang memang dari 2016 ini, apalagi sebelum lebaran kemarin, 2 minggu sebelumnya itu dia mengalami KDRT lagi dari suaminya atau mantan suaminya yang sekarang masih dalam proses ya, dalam proses persidangan. Saya mohon doanya juga supaya cepat selesai ya. Jadi karena itulah dia akhirnya makin tertekan karena banyak hal-hal yang dia sebenarnya kalau penyakit bipolar itu memang tidak bisa untuk merasa banyak tekanan, banyak pikiran. Dia hidupnya itu harus lebih bahagia. Mungkin di sini kita lihat dia tidak bahagia dan banyak tekanan dari pihak manapun. Apalagi setelah kejadian ini kan saya lihat banyak yang menghujat ya. Saya mohon pada media juga supaya dengan kondisi Medina seperti ini kami tidak akan lepas tangan, dalam arti dari pihak keluarga juga akan meminta kepada pihak-pihak lain untuk menghubungi pengacara dia nantinya untuk menyelesaikan ya. Jadi untuk suatu permasalahan yang menyangkut mentalnya dia, kami mohon untuk tidak diangkat kembali, karena bagaimanapun kami dari pihak keluarga pengen sekali melihat Medina itu cepat sembuh dan bisa menyelesaikan perkara ini dengan baik. Itu aja. Nah mungkin dari pihak Bapak ini ada, saya perkenalkan ini kan bapaknya dari Mbak Medina ya. Ada yang akan disampaikan ya Pak ya tentang yang terkait yang inisial T. Nah, tolong disampaikan kepada media apa sih hubungan antara T dengan Medina ini. Jadi biar Bapak, karena Bapak yang lebih mengetahui. Oke, teman-teman semua ya. Saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada rekan-rekan semuanya, terutama rekan-rekan bisnis Medina, karena sekarang kondisi Medina memang lagi sangat kritis sekali. Sakit yang masih
masih harus dirawat ketat. Nah, terus ada inisial T itu sebenarnya itu rekan bisnis, tidak ada disebut baby love, itu nggak ada. Saya tahu sendiri itu tahu, karena itu rekan bisnis. Tapi kenapa akhirnya kalau digoreng akhirnya menjadi kayak hubungan spesial. Mohon maaf kepada Bapak Tengku sekeluarga, Ibu Tengku juga mohon maaf, keluarga besar Pak Tengku juga mohon maaf, karena namanya telah tercatat oleh Medina. Sekali lagi saya mohon maaf, sekali lagi mohon doanya semoga Medina segera sehat kembali, bisa menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalahnya. Gitu aja, terima kasih. Jadi gini, kalau bipolar itu kan memang kita itu tidak bisa, karena ini kan penyakitnya agak sedikit yang spesial ya, dalam arti gini, dia itu kalau tidak mendapatkan suatu tekanan pasti dia biasa aja. Tapi kalau dia memendam sesuatu tekanan ataupun apa gitu permasalahan, itu tiba-tiba akan muncul. Nah, itu mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin nanti lebih khususnya kepada kuasa hukumnya dia ya, karena memang dari pihak keluarga sendiri juga kita membatasi kan ya, karena biarlah dari pihak kuasa hukumnya yang bicara. Kalau kami di sini menegaskan bahwa kami hanya meminta maaf kepada semua pihak yang memang merasa dirugikan oleh Medina sendiri. Medina ini dirawat sekarang di rumah sakit jiwa pemerintah, ya, pemerintah ya. Nah dia ini berarti kan kita kalau di pemerintah itu kan kita mungkin semua pada tahu lah bagaimana sih, tidak mungkin dokter memberikan suatu keterangan yang tidak benar ya, karena ini berkaitan dengan penyakit orang ya. Jadi ini tidak ada settingan. Kalau untuk masalah proses hukum kita kembalikan lagi aja kepada prosesnya nanti seperti apa gitu, karena kalau hukum itu kan kita nggak bisa juga kan, karena kalau sudah orang melakukan sesuatu berarti dia harus bertanggung jawab dong. Cuma kalau kondisinya memang dia itu mempunyai suatu penyakit yang mungkin ke arah jiwanya yang tidak benar gitu ya, pasti akan ada sesuatu yang spesial lah buat dia. Dulu dia sering berobat ya, kontrol di akun ya, Dokter Luki. Itu dari tahun 2016 dia sudah sering kontrol. Memang cuma yang sekarang ini yang parah-parahnya gitu loh. Pas COVID juga perusahaan dia juga lagi nggak bagus, dia banyak pikiran dan dia juga usia juga masih muda ya kan. Sampai mem-PHK berapa? Banyak orang. Sekarang ini masih dalam sekarang ini masih dalam penanganan dokter ya. Karena memang dia kondisinya ini bipolar itu kan sudah akut dianya. Jadi bukan yang bipolar biasa, tapi memang sudah masuk ke tahap yang kalau misalnya kita biarkan bisa-bisa dia arahnya ke bunuh diri gitu loh. Jadi memang dia harus dijaga banget sangat ketat, dan dia juga tidak bisa memberikan statement apa-apa. Dia untuk saat-saat ini juga kita nggak bisa minta keterangan apa-apa karena memang dijaga banget sama yang. Turut memahami efek samping penyakit bipolar yang dialami oleh Medina Zain hingga menimbulkan adanya masalah yang saat ini terus memanjang, kini pihak keluarga pun nampaknya tidak ingin lepas dari tanggung jawabnya atas dugaan kasus penipuan yang dituding berasal dari sifat bipolar yang dialami oleh salah satu anggota keluarganya tersebut. Melihat permasalahan itu nampaknya terus memanjang dan menimbulkan adanya korban yang dikabarkan telah bermunculan, kini pihak keluarga pun akhirnya mengucapkan permintaan maaf untuk para korban yang ikut terlibat. Saya selaku atas nama keluarga dari Medina Zain atau Medina Susani sangat merasa berterima kasih atas kehadiran saudara-saudara media sekarang ini. Karena itu saya bisa menjelaskan yang terjadi atas diri Medina Susani, di mana selama ini saya selaku kakeknya dari Medina Susani, tahu-tahu akhir-akhir ini mendengar kehebohan yang sangat besar di keluarga kami sekarang ini. Nah, jadi keadaan Medina Susani sekarang sedang dirawat di rumah sakit jiwa, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.
nanti bisa siapa yang mau tahu ke sana. Ya. Nah sebetulnya dari dulu-dulu tahun-tahun belakangan 2016 gejala-gejalanya sudah saya lihat dan saya sarankan jangan terlalu sibuk usaha. Ini sudah pegang lagi usaha ini. Sedangkan masih usia belia muda, mungkin otaknya masih lemah. Nah, maka terjadilah sekarang begini. Banyak yang dirugikan, terutama para investor mungkin, rekan-rekan bisnis. Itu semua dilakukan oleh Medina Zain itu tanpa sepengetahuan keluarga. Yang sekarang sudah parah, akut, dirawat di rumah sakit, sudah tidak bisa memberikan penjelasan apa-apa di hadapan media. Karena itu saya sangat prihatin. Moga-moga saja para investor atau rekan bisnis memaklumi dan memahami, dan saya mohon maaf atas kelalaian kami selaku keluarga tidak terus-menerus mengawasi usahanya. Kalau tahu ke belakang, karena memang jauh lokasi adanya di daerah Bandung Selatan, dia ada di kota Bandung, jadi tidak ikut mengawasi. Ya, begitulah. Saya kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon doanya agar Medina Sony segera sembuh kembali dan dapat menyelesaikan sangkut paut dengan para sahabat bisnis dan investor. Begitu rupanya. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.